Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Al-Muslimun yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas surah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Nikmat paling utama adalah nikmat iman, nikmat Islam. Karena hanya dengan nikmat iman, nikmat Islam, kita bisa merasakan kebahagiaan hidup di dunia, lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah keharibaan pemimpin para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat beliau, dan mereka yang mengikuti jalan langkah beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan membahas tentang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena saudara-saudara kita itu mengadakan maulidan, ceramah tentang Nabi Muhammad SAW, kita juga ceramah juga, ya Allah. Ada salah Allah? Ceramah tentang Nabi Muhammad SAW. Rasul bersabda, "Buniyal Islamu ala hamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Islam dibangun di atas 5 rukun. Yang pertama adalah bersaksi bahwa tiada yang sembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Jadi pengertian yang benar la ilaha illallah itu adalah tiada yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Kalau la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah itu masih belum tepat lagi. La ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah itu belum tepat lagi. Yang tepat itu tiada yang disembah dengan hak dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Itu makna la ilaha illallah yang benar. Ini yang pertama. Yang kedua, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah hamba dan rasulnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian di hadis riwayat Muslim, Rasul bersabda yang artinya, demi Allah yang jiwa Muhammad SAW ada di tangannya, tidak seorang pun yang mendengar tentang aku dari umat manusia ini, Yahudi atau Nasrani, kemudian meninggal dunia dan tidak beriman kepadaku, maka ia akan menjadi penduduk neraka. Hadis riwayat Muslim. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, demi Allah yang jiwa Muhammad SAW ada di tangannya, tidak seorang pun yang mendengar tentang aku dari umat manusia. Ini maksudnya telah diutus Nabi Muhammad SAW ini sudah mendengar, Yahudi kah, Nasrani kah, kemudian meninggal dunia dan tidak sempat beriman kepada aku yang diutus dengannya, kecuali dia menjadi penduduk neraka. Jadi kalau ada beriman itu menjadi penduduk neraka. Kada beriman kepada Nabi aja satu menjadi penduduk neraka, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad SAW ini bukan malaikat, bukan anak Tuhan. Kalau bubuhannya Isa itu anak Tuhan. Kalau kita kada, Nabi itu bukan anak Tuhan, ya. Secara manusiawi, ya jenisnya manusia, sama dengan kita. Ya Nabi itu juga makan, ya Nabi juga minum, ya Nabi juga ke pasar, ya. Bedanya apa? Dia dipilih menjadi Nabi, dia dipilih menjadi Rasul. Dan untuk menjadi Nabi dan Rasul itu tidak dengan usaha manusiawi.
Kalau bang misalnya ada ibadah khusus jadi nabi kadada. Kalau bang misalnya puasa terus menerus selalu nanti jadi nabi kada. Atau ketinggian ilmu misalnya jadi nabi kada. Ya. Jadi nabi ini pilihan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Arabnya al-mustafa, artinya orang yang dipilih. Allah berfirman tentang Nabi Muhammad SAW ini, Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya aku ini seorang manusia seperti kalian dua. Jenisnya toh, tapi aku menerima wahyu. Nah itu bedanya dipilih menjadi nabi dan rasul dengan menerima wahyu. Yang pertama yang didakwahkan apa? Ilahukum ilahu wahid, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Kalau Katolik, Kristen misalnya, Katolik dan Kristen beda Pak. Jadi kalau Katolik, kalau Kristen itu Tuhannya 3. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Anak. Kalau kita satu aja, ya. Allah Subhanahu wa taala itu satu. Tidak memiliki Tuhan Anak, tidak memiliki Tuhan Ibu, tidak, ya. Nah, terlahir dari jenis manusia. Jadi bukan malaikat, bukan anak Tuhan, tapi jenisnya manusia, terlahir dari manusia juga. Ayah beliau bernama Abdullah bin apa Bu? Bin Abdul Muthalib lah. Ayah beliau bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Nah nanti di akhir zaman, kalau nanti itu Nabi Isa sudah turun, kemudian diutus Imam Mahdi, maka Imam Mahdi itu dari keturunan Nabi Muhammad SAW, yang namanya sama dengan Nabi Muhammad, dan nama bapaknya sama juga, Muhammad bin Abdullah. Nah itu Imam Mahdi namanya sama Muhammad bin Abdullah. Sedang ibu beliau bernama Aminah binti Khuwailid. Nah dulu banyak orang menamakan anak Aminah. Wah ini bisa jarang seolah. Nama milenial depannya loh. Jarang dah nama Aminah nih, nama Abdullah. Kalau singkatannya biasanya dipanggil Adul, panggil ngaran Abdullah nih. Oh ini jarang dah Abdullah. Nah Abdul Muthalib pun ada juga dulu itu. Kalau di apa namanya, di Tulok Tiram itu ada guru Abdul Muthalib ngarannya almarhum. Nah itu jarahabar guru daripada guru Juhdi, gurunya daripada guru Juhdi almarhum juga, sama-sama almarhum. Jadi ada di sana nama guru ini, kan ada masjid Ganal jadi Tulok Tiram tuh. Nah itu situ ada guru dahulu namanya Abdul Muthalib. Jadi dahulu itu orang nama-nama sahabat ini banyak dulu. Nama sahabat, nama istri Nabi, nama orang tua Nabi, ya kan? Nama istri Nabi Khadijah, maka anak dinamai Khadijah. Istri Nabi Aisyah dinamai anak Aisyah. Nah, kalau ini Aisyah, wah lebih mantap lagi. Kalau Bahari Aisyah, kalau ini Aisyah. Jadi hanya hilang, ya. Keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan beliau ini Nabi Muhammad SAW ini tidak mau dihormati berlebih-lebihan. Misalnya kalau datang tuh kada mau sidin disambut dengan berdiri, kada mau. Menghormati beliau nih kada mau. Pas datang disambut dengan berdiri kada mau. Ya. Ujar Nabi apa? Jangan dihormati aku secara berlebihan, ya. Jangan dihormati aku secara berlebihan. Dan jangan memuji aku berlebihan sebagaimana orang Nasrani
memuji Isa ibnu Maryam. Sesungguhnya aku hanyalah faqulu Abdullah wa Rasulah. Katakanlah aku ini hanya hamba Allah dan Rasulnya, itu aja cukuplah. Nah, ini yang menjadi perbedaan kita dengan saudara-saudara kita, ya. Saudara-saudara kita ini dengan perayaan maulidnya itu menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW itu datang. Itu masalahnya, bedanya dengan kita, ya. Oleh karena itu waktu membaca syair-syair maulid itu mereka ada saatnya berdiri waktu membaca marhaba, ya, waktu membaca marhaba atau membaca asrakal. Nah, marhaba ya nuru aini, marhaban jaddal husaini, marhaba ya nuru aini, marhaban jaddal husaini. Berdirian dah. Mereka menganggap roh Nabi itu datang. Atau membaca asrakal. Jadi bisa dipilih asrakal atau marhaba, ya. Asraqal badru alaina min saniyatil wada' wajabas syukuru alaina mada'an lillahi da'. Nah, sambil mematok terbang lalu rame, kita ini kadang rame masalahnya tuh bang, ya. Kadang mematok terbang lalu ada rame. Nah, itu. Jadi itu bedanya dengan kita. Mereka meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW datang. Padahal siapapun yang telah wafat, itu apakah Nabi, ya, apakah sahabat, apakah wali, itu tidak mungkin lagi rohnya hadir ke dunia. Nah, ulun ada mendengar kisah nih lah, kisah orang berkisah nih. Jadi untuk menentukan hari apa jar, misalnya mengadakan peringatan haul guru, barangkali guru apa lah. Yang penting haul guru itu lah. Jadi ujar kisah ini bujur kadanya kada tahu bang, ulun cuma ada kisah. Itu ternyata menunggu anak sidin tuh dahulu aja berdapat dua abah. Nah, ini termasuk ngarannya di dalam Islam tuh tahayul. Tahayul artinya kada masuk akal. Maka Muhammadiyah ini kan dahulu slogannya TBC, memberantas TBC, ya kan? Tahayul, bid'ah dan khurafat. T itu artinya tahayul, B itu artinya bid'ah, C itu khurafat. CH ya, pakai CH, khurafat. Khurafat itu artinya sesuatu yang dusta, itu artinya khurafat. Adat istiadat yang kada sesuai dengan Islam, itu artinya khurafat. Jadi Muhammadiyah ini lahir karena memberantas tahayul, bid'ah, khurafat, artinya nang kada sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Itu maksudnya, ya. Nah, jadi itu satu bedanya. Mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW itu rohnya datang waktu membaca asrakal tadi, atau waktu membaca marhaba tadi, sehingga berdirian menghormati Nabi. Jangankan waktu sudah wafat, waktu hidup aja Nabi kada mau dihormati dengan berdiri, itu kada mau, ya. Supaya apa? Supaya jangan dikultuskan, Nah, kembali kisah nang anak sidin bertamu lawan abahnya tadi. Menurut ulun itu jin bang, atau syaitan yang hendak mengganggu keturunan sidin, ya kan? Jin yang dalam bentuk syaitan yang ingin mengganggu anak keturunan sidin, karena jenis jin dari syaitan ini bisa berubah bentuk menjadi manusia, bisanya, ya. Nah, itu kisahnya. Cuma kalau orang-orang sebelah nih, mereka menganggap itu hebat bang, ya Allah lah, artinya abahnya kawa datang lagi gitu. Nah, memadahkan artinya dimajukankah haul, dimundurkanlah kau, atau tetapkah harinya pas dengan hari kematian, maksudnya itu kan. Kalau ajar abah nih tetap, kalau ajar abah maju, kalau ajar abah mundur. Ini selintingan yang ulun dengar, belum lawas lagi.
belum sempat seminggu yang lalu, ya seminggu yang lalu. Dan Nabi Muhammad SAW ini kadang mau diberi gelar-gelar yang berlebihan, ya, kadang mau diberi gelar yang berlebihan, ya supaya jangan dikultuskan tadi, Bang, supaya jangan dikultuskan tadi. Nah, yang kedua, selain mereka menganggap bahwa di saat membaca Maulid itu Nabi datang, di saat peringatan Maulid itu Nabi datang, yang kedua, apa yang dibaca itu berlebih-lebihan memuji Nabi Muhammad SAW, yang Nabi sendiri kada setuju. Itu masalahnya kita ini jadi kada. Kalau kita berkisahan Nabi Muhammad SAW boleh aja, ada apa? Ya, berkisahan aja. Kalau kita mengadakan peringatan beristilah, nah lalu kayaknya tasarabu. Kalau mengadakan peringatan beristilah, nah walaupun kita kada kada bahabsi, ya. Tapi kalau kita mengadakan peringatan beristilah, peringati Maulid Nabi, lalu tasarabunya apa? Kan bubuhannya gin sama kita aja. Nah, itu masalahnya di situ, titik masalahnya. Kalau kita mengadakan, sehingga lebih kuat lagi akhirnya mereka ini. Nah, buhannya gin mengadakan peringatan juga aja. Sama aja lawan kita aja. Lalu akhirnya lebih kuat lagi. Nah, apalagi ada kisah nih, bujurkah kadang kisah nih. Jadi di tengah apa ngarannya masjid itu, di tengahnya ini kan orang berdirian di pinggir lah, ya di pinggir berdirian, di tengahnya ini ada lakatan tuh, nah lampu panjah. Rupanya ada yang terjajak pas mati tadi lampu tadi, pas hidup mati, nah batis Nabi ya, Nabi datang. Padahal ada yang terjajak itu. Lakatan tuh kan kalau dijajak ada bekas kan. Nah itu ya. Nah Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa konsekuensinya kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW ini? Apa konsekuensinya? Pertama, kita bersyukur dulu, ya kan? Bersyukur kita nih dapat hidayah iman nih, nah. Iman kepada Allah dan Rasulnya ini, ya kan? Dan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnahnya. Bersyukur kita. Kenapa jadi bersyukur? Nah, kita ini kan bukan keluarga Nabi, tapi beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Yang dahulu itu paman Sidin, yalah Abu Lahab tuh kan, paman Sidin. Bahkan ada surahnya, surah Al-Lahab. Nah, kemudian Abu Talib paman Sidin. Nah itu, ini tidak beriman kepada beliau. Padahal kalau Abu Talib itu adalah paman yang menjaga beliau, paman yang menjaga beliau, paman yang mendidik beliau, ya, artinya hidupnya Nabi itu di rumah Abu Talib. Tapi tetap tidak beriman. Kita ini ada keturunan Nabi kan. Kalau bahasa Banjarnya Habib, ya Allah, Habib artinya keturunan Nabi toh. Tapi ada juga pian di Banjar ini Mohanang kada kayak Arab mengaku Habib, ada juga kan. Gimana kada tangnya tuh? Kada kayak Arab ada juga mengaku Habib. Habib ya kan. Nah itu asalnya daripada Said ya kan. Dahulu Said itu artinya keturunan Nabi Muhammad SAW. Kalau yang perempuannya Syarifah. Nah dalam adat mereka itu, dalam adat mereka tidak boleh Syarifah nih kawin dengan orang kita nih. Jadi Syarifah harus kawin dengan Habib. Kalau Habib boleh kawin dengan orang kita, tapi kalau Syarifah tidak boleh kawin dengan selain Habib itu. Ya sedikit perbedaannya. Cuman sekarang ini kalau pian ikuti di YouTube itu ya, terjadi penggugatan terhadap nasab Habib nih. Di YouTube pengrame. Yang menggugat ini bukan orang kita, kalau kita kan nggak ada masalah. Mereka orang-orang 11 juga menggugat bahwa mereka mengatakan Habib ini bukan keturunan Nabi Muhammad SAW menurut tes DNA kisahnya. Tes DNA ini tes
darah ya. Jadi kalau dites darah ini orang mana kata nah, orang Indonesia darahnya beda dengan orang Arab. Orang Arab Makkah, Madinah beda dengan orang Yaman. Orang Yaman padahal Arab juga. Jadi menurut ahli DNA ini, Habib-habib yang ada di Indonesia ini adalah Arab Yaman yang dahulu itu bermigrasi ke Indonesia. Kayak ibarat orang kita nih transmigrasi. Kalau di dalam apa ngarannya masih dalam satu negara ya lah transmigrasi. Nah kalau antar negara ini bermigrasi dari Yaman ke Indonesia ini menurutnya. Tapi ini masih panjang lagi nih. Seandainya pemerintah ini menyuruh misalnya tes DNA berataan Bahram yang bisa guncang nih darah Habib nih ya. Sebab mereka itu kan hanya hidup itu di atas apa namanya kultus umat terhadap mereka. Karena umat mengkultuskan, mereka dapatlah di situ rezeki kan. Nah, tapi kalau dianggap pada Habib lagi, wah berat benar ini sudah berat kehidupan mereka ini ya. Nah, itu sedikit lah. Jadi kita bersyukur hidayah iman nih ya pada Allah dan Rasulnya ini walaupun pada keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah, anehnya mereka menganggap bahwa mereka itulah yang mulia. Nah, ini kisah kurang lah. Jadi mereka menganggap bahwa mereka itu yang mulia. Kalau mereka itu yang mulia karena keturunan Nabi, maka Tuhan itu ada adil. Tuhan itu ada adil. Kalau mereka aja yang mulia, buktinya anak Nabi Nuh kada masuk Islam kan. Nah, jadi Islam ini bukan keturunan gitu nah. Kemudian yang tadi kita disebut paman Nabi, ya Allah lah, Abu Lahab, Abu Talib kada masuk Islam. Jadi siapa yang mulia dalam kehidupan kita nih? Orang bertakwa tuh Pak. Nah itu. Jadi di kita ini tidak ada kultus individu. Kalau menghormati, hormati aja sudah taat, ya kan? Kalau ulun terlambat datang, misalnya orang sudah kamat di belakang. Kalau buahnya, kalau misalnya, kalau penghormatan memang luar biasa tuh Bang. Kalau datang disambut, diletakkan di depan. Nah, kalau kita ya ada seperti itu. Kalau misalnya ulun hendak di belakangnya. Kalau Bang ada yang menyasah Pak, pian ke muka ada. Dan kita kan menghendaki juga itu. Nah, jadi mereka ini menganggap bahwa mereka itu lebih mulia daripada kita. Padahal ayatnya Pak, karena terbawa perasaan ayatnya Pak, nang bujurnya inna akramakum indallahi atqakum, bahwa yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling takwa. Walaupun orang itu hirang kah, ya Allah lah, bukan karena warna kulitnya. Nah, bukan karena keturunannya, bukan karena status sosialnya. Mereka ini menganggap karena keturunan itu maka lebih mulia. Sehingga di antara mereka ini beranggapan Habib itu kayak apakah kelakuannya itu nah. Nah ini yang menjadi masalahnya. Kayak apakah kelakuan Habib nih? Yang penting ini hanya masuk surga juga aja. Begitu mudah kah? Ya Allah lah. Kalau yang penting Habib ini masuk surga juga, kita nipang kayak apa? Kalau kayak itu Allah tuh ada adil kan gitu. Jadi buahnya tuh kada menagurai Habib nih kayak apakah ada sembahyang kah, atau misalnya narkoba kah, ada juga yang ada sembahyang, ada juga ya. Nah cuma karena sudah kultus tadi bahwa Habibnya keturunan Nabi, artinya mereka lebih utama dari kita. Dan kalau hendak parak lawan Nabi harus parak lawan anak cucunya. Nah itu doktrin-doktrinnya nih. Jadi kalau hendak parak lawan Nabi maka harus berparak lawan anak cucu Nabi tadi. Nah itu kan ya. Nah ini yang pertama. Jadi kita bersyukur ya. Jangankan artinya kita ini keturunan Nabi, melihat Nabi aja kada pernah. Mereka orang-orang Quraisy yang tidak beriman kepada Nabi itu melihat Nabi kan. Nah melihat lawan Nabi, oh ini bang orangnya. Dan paling tampan Nabi ini, paling bungas Nabi ini. Dan artinya kalau pernah juga melihat mukjizat Nabi kan. Nah itu pernah melihat mukjizat Nabi. Artinya bukan hanya orang beriman aja waktu itu melihat mukjizat Nabi, orang kafir pun melihat mukjizat Nabi Muhammad SAW. Salah satu mukjizat yang dilihat oleh orang kafir itu apa? Terbelahnya bulan. Bulan bayangkan terbelah.
ya, begitu hebatnya. Dan menurut NASA ini Badan Antariksa Nasional Amerika lah. Nah itu dilihat dari teropong bintang mereka itu memang ternyata ada belahan di bulan itu. Jadi ada bekas, cara bahasa kita tuh kunatnya itu nah. Jadi ada kunat di bulan itu. Nah ini yang menunjukkan bahwa memang pernah bulan itu terbelah. Dan mereka melihat ini. Mereka melihat, ya. Nah kemudian kalau kita hendak memuliakan Nabi, kayak apa caranya? Yaitu dengan banyak membaca salawat kepada beliau. Nah ini bahannya nih, menganggap kadang-kadang bahannya tuh kata 7 salawat jar. Nah, bukan kata 7 salawat, kita tetap baca salawat, tetapi salawat yang dari Nabi Muhammad SAW itu bedanya, ya, itu bedanya. Nah, dan ini sabda Nabi riwayat Muslim, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asran. Barang siapa berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan memberikan rahmat kepadanya 10 kali. Kan nyamannya kita mendapat rahmat, pian selawat aja. Kalau ulun nih kita menyebut nama, nah ini pian selawat nih. Kalau ulun menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabian ikut juga tuh sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, itu. Nah, ini cara memuliakan beliau. Apalagi kalau malam Jumat, hari Jumat, itu disunahkan banyak-banyak membaca salawat. Yang pendek apa? Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Kalau Allahumma shalli ala Muhammad bang boleh aja. Cuma itu hanya salawat aja hanya. Allahumma shalli ala Muhammad boleh aja. Nang lengkap shalli ala Allahumma shalli wa sallim. Nah, ada tabuat salimnya. Kan salawat dan salam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Nah, ini. Itu kita carikan beberapa hadis tentang anjuran bersalawat ini kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, tadi sudah satu hadis ya. Nah, kemudian kalau menikah tadi beranggapan kalau hendak parak lawan Nabi Muhammad SAW itu parak lawan anak cucu beliau. Kalau kita ada, ya, Nabi bersabda, aulan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan. Rawahu Tirmizi dengan derajat yang hasan. Orang yang paling dekat denganku nanti pada hari kiamat, kata Nabi, orang yang paling banyak membaca salawat untukku. Orang yang paling banyak membaca salawat untukku. Jadi sehari itu pian adalah membaca salawatnya. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Pastilah toh. Kalau dalam salat tuh kan sudah pang itu dibaca terus kan. Itu dalam salat. Ini yang di luar salat. Nah, kalau pian hendak panjang ya salat salawat seperti yang pian baca di dalam salat itu. Itu panjang bang itu, ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada juga nang itu baca ulun dengar. Jadi ulun tuh kadang-kadang pada dengar aja orang diiga nih baca apa, oh soalnya baca salawat panjang, ya. Bagus. Jadi malam Jumat, hari Jumat lebih diutamakan lagi baca salawat ini. Nah, dan salawat kita ini walaupun di mana kita berada, maka itu akan sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nah ini kekuasaan Allah lah yang ada kalau kita kira-kira gitu. Nah, kata Rasulullah SAW, ya taj'alu qabri inda la taj'alu qabri aidan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Rawahu Abu Daud dengan sanad yang sahih. Janganlah kalian menjadikan kuburku sebagai tempat perayaan. Artinya kuburku jangan dijadikan tempat perayaan, dan Nabi kubur lain sama juga. Nah, di sini pulang kita berbeda bahannya nih. Kubur itu menjadi tempat perayaan. Wah, ini perayaan apa? Perayaan haul di kubur. Nah, bisa jadi suatu saat orang-orang sugih kena maulah kuburan nih, artinya ada lagi di kuburan umum, bisa jadi kena orang sugih mereka banglah
artinya maulah bastilah atau kuburan. Supaya apa? Supaya awak bahaul. Jadi mungkin kuburan nanti suatu saat nih seorangan aja luas mungkin supaya awak bahaul mungkin suatu saat kayak itu kan. Sebab guru-gurunya tuh kayak itu. Guru-guru mereka kayak itu kan. Artinya mereka mengadakan haulan di kuburan, padahal ujar Nabi jangan dijadikan kuburan itu tempat perayaan, termasuk perayaan adalah haul itu setahun sekali. RDI dan dotnya perayaan setahun sekali, haul artinya setahun sekali. Nah, dan bacalah salawat untukku. Dan bacalah salawat untukku. Karena sesungguhnya bacaan salawatmu akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Caranya kayak apa? Nah, caranya seperti ini ya, sampai kepada Nabi ini. Allah itu mengembalikan nyawa Nabi Muhammad SAW kalau kita berselawat kepada Nabi ini ya. Hadisnya, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam, rawahu Abu Daud bisnadin sahih. Hadis riwayat Abu Daud dengan derajat yang sahih. Tiada seorang pun yang mengucapkan salam kepadaku melainkan Allah mengembalikan nyawaku sehingga aku dapat menjawab salamnya. Jadi salam kita dimanapun jar Nabi tadi akan dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Selain dijawab oleh Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan 10 rahmat. Nah itu. Ini ya amal ya. Ada khusus bukunya 60 keutamaan salawat. 60 keutamaan salawat. Jadi mereka ini salah paham, dikira kita ini kada setuju bersalawat. Bukan. Yang kita kada setuju itu adalah salawat yang bukan dari Nabi Muhammad SAW. Misalnya syair maulid. Nah itu kan secara bahasanya mereka sudah mengakui bahwa itu syair maulid. Syair maulid bukan salawat. Syair maulid Nabi atau salawat habsi. Nah, banyak salawat mereka ini baik. Kalau dikumpulkan itu ada lebih kurang sekitar 40 macam salawat. 40 macam salawat. Kalau dikumpulkan mungkin lebih ya. Ada namanya salawat nariyah. Salawat nariyah ini yang umum di mana aja nek. Jangan pian kira di Indonesia aja nek. Salawat nariyah ini pokoknya seluruh dunia tuh, Bang. Buahnya ngarannya bayasinan jar. Kalau bayasinan itu selajur salawat, baca yasin selajur baca salawat. Nah, ulun hafal salawat nariyahnya aja. Nah kalau salawat lain nggak ada hafal, Bang. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tu'da bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa sirkal kama min wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli mati wa nafasin bi a'lan. Nah, ini ujar mereka kalau membaca 11 kali setiap hari maka akan turun rezeki dari langit dan keluar dari bumi. Nah, di sini ada dua kesalahan sudah. Dua kesalahan. Kesalahannya apa? Pertama, salawat itu bukan dari Nabi. Itu yang pertama. Nah, yang salawat yang dibaca nariyah tadi bukan dari Nabi. Ya. Yang kedua, siapa yang menjamin bahwa dalam membaca itu 11 kali setiap hari maka rezekinya akan turun dari langit dan akan keluar dari bumi? Nah, siapa yang menjamin tuh? Lain misalnya kalau kita ini obat flu jarpian ya dokter ini aja, itu urusan dunia kan. Sakit mah ini ya dokter promah aja, atau ada dokter gini bisa aja kawan kita aku dulu promah Bang jar. Nah, atau apa lain ada promah bisa milanta kah? Nah, berarti pian ini sakit mah juga ini mentah obat nih milanta ya kan promah. Nah itu masalah dunia. Tapi kalau masalah amal ini kadang kala orang maulah sudah diulahkan, sudah tinggal memakai aja lagi. Dan manfaatnya pun dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini jadi begitulah banyak perbedaan kita ini ya. Nah, banyak perbedaan dengan saudara kita ini. Baik dari sisi amalan maupun dari sisi keyakinan. Ini dari sisi amalan. Nah,
Jangankan perayaan Maulid, ya, membaca Maulid Habsyi itu aja, makanya buahnya itu ketujuh membaca Maulid Habsyi itu. Misalnya antara Maghrib dan Isya di musala, di masjid membaca Maulid Habsyi. Mereka menganggap bahwa bila membaca Maulid Habsyi itu datanglah Nabi Muhammad SAW. Itu keyakinan buahnya. Nah, syair-syair. Jadi maksudnya Maulid Habsyi itu apa? Syair-syair yang diulah oleh Al-Habsyi, maulah syair. Jadi banyak syair ini, ya. Ada lagi namanya Salawat Tibbul Qulub. Bila dibaca 11 kali selesai salat fardu, maka dilindungi dari penyakit jasmani dan rohani. Lu lihat pina banyak aja bang masih orang sakit di rumah sakit tuh, janganlah. Padahal bebannya itu membaca dulu Salawat Tibbul Qulub. Nah, dilindungi dari penyakit ya. Nah, gurunya sendiri sakit juga, mujur ada. Jangan. Nah, itu sudah takdirnya aja. Nah, itu takdir itu sebenarnya sudah, cuma kan usahanya apa? Usahanya tidak ada. Nabi mengatakan bila membaca Salawat Tibbul Qulub 11 kali sehari setiap salat fardu maka dijaga daripada penyakit jasmani dan rohani. Gurunya aja sakit juga. Meninggal itu kan dalam keadaan sakit kan. Nah, termasuk mohon maaf Guru Bakri pun itu juga sidin garing juga. Medahkan garingnya aja, bukan medahkan sidin salah, adalah artinya garing gitu. Nah, kalau bujur Salawat Tibbul Qulub ini artinya membebaskan daripada penyakit, kan kada begaringan kan kayak itu. Termasuk almarhum Guru Juhdi itu garing juga meninggalnya, ya. Entah karena COVID atau kada, yang jelas sidin itu berokok. Jadi ini kanker paru-paru. Kalau almarhum Guru Juhdi itu, nah habis dah lah misalnya. Kebanyakan kisah orang tadi. Rasakan lah. Nah, jadi yang pertama mensyukuri nikmat hidayah dan iman. Yang kedua artinya kita ini memuliakan beliau dengan banyak membaca salawat dan salam kepada beliau. Yang ketiga, waspada dan hati-hati dari ajaran yang menyelisihi ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad SAW harus mengikuti apa yang beliau lakukan. Kalau beliau tidak maulid, ya kita ada maulid. Jadi yang mengadakan maulid, yang tidak mengadakan maulid itu sepakat dua, Pak. Sepakat dua, ya. Yang mengadakan maulid, yang tidak mengadakan maulid sepakat dua. Pertama, bahwa mereka yang mengadakan maulid, yang tidak mengadakan maulid itu mengaku cinta kepada Nabi, ujurlah. Ya Allah, yang mengadakan maulid jelas sudah mengaku, yang kadang mengaku juga. Tapi mereka yang merayakan maulid ini membuktikan cintanya itu dengan maulid. Nah, kalau kita membuktikan cinta itu dengan mengikuti berteladan kepada Nabi Muhammad SAW dalam ibadah dan amal-amal lainnya, itu aja bedanya. Jadi sama-sama ngaku cinta kepada maulid. Yang kedua, sama-sama meyakini bahwa zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'ut tabi'in tidak ada diadakan acara maulid. Tidak ada. Nah, siapa yang kita tiru kan gitu. Kalau kita meniru Nabi Muhammad SAW, meniru para sahabat, maka kita tidak mengadakan perayaan maulid. Kebetulan ini Rabiul Awal, kita bercerita tentang Nabi Muhammad SAW, tapi tidak merayakan maulid. Nah, walaupun kada merayakan maulid karena cerita Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan ada makanan. Nah, ini mudah-mudahan ada kabo. Ayo kita tutup dengan betul majelis. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.